Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam buah sultan guys. Kali ini Nusa Fruit akan mengupas dan mengedukasi teman-teman tentang perbanyakan mame sapote khususnya dan tanaman-tanaman lain pada umumnya. Jadi teman-teman, perbanyakan jenis tanaman itu ada berbagai macam. Di antaranya adalah yang pertama cangkok, kemudian sambung susu, kemudian okulasi dan sambung pucuk. Ada lagi yang kelima adalah stem stack. Nah, jadi kelima jenis ini yang sering digunakan untuk pengembangan mame sapote adalah yang cangkok dan sambung susu, teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa apa sih cangkok itu seperti apa, kemudian sambung susu itu seperti apa, kemudian okulasi itu seperti apa, stek seperti apa, sambung pucuk seperti apa. Jadi teman-teman harus mengerti perbedaannya masing-masing, sehingga setelah mengerti itu nanti akan mengetahui kelemahan dan kelebihannya dari masing-masing sistem pengembangan biakan tersebut. Oke, sebelum saya lanjutkan secara detail dan terinci, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share-nya biar teman-teman di seluruh dunia tahu bahwa saya memiliki berbagai jenis buah-buahan. Oke, lanjut guys. Ini ya, tadi sudah diperlihatkan, ini ada mame sapote, maju dekat. Ini cangkok ya, tentunya cangkok. Saya akan lebih cenderung ke arah, kalau caranya mungkin tidak secara detail akan saya jelaskan, tapi saya nanti akan merujuk ke situ dan ke arah saya arahkan ke kelebihan dan keunggulan dari sistem masing-masing sistem gitu ya. Yang pertama saya ulas adalah cangkok. Cangkok ini seperti ini. Teman-teman banyak yang takut beli mame sapote yang cangkok karena ketika ditanam dia akan mati begitu. Nah, saya jelaskan sekali lagi sistem cangkok di sini ya. Kelemahannya adalah, saya bilang kelemahannya dulu, nanti keunggulannya silakan nanti teman-teman simpulkan sendiri, mau pilih bibit yang cangkok, sambung susu, atau stek, atau okulasi, atau sambung pucuk, tapi itu berbeda-beda semuanya, mempunyai keunggulan dan kelebihan masing-masing. Nanti teman-teman simpulkan sendiri gitu ya. Saya ulas dari cangkok. Jadi cangkok ini kelemahannya, kenapa cangkok itu banyak yang mati? Setelah ditanam itu banyak yang mati karena kebanyakan busuk dari sini teman-teman ya. Ini cangkok habis potong tadi ya teman-teman ya. Jadi dijum aja dekat Pak. Oke. Dekat sampai sini. Ini ada kambium. Ini dalamnya itu kayak gabus gitu ya, kayak gabus gitu ya. Jadi kalau ini busuk, ini bisa merembet ke atas. Makanya ini untuk cangkok ini kalau sudah ke tahap karantina, jadi karantina itu 2 bulan, ini dimasukkan ke pot seperti itu ya, ke polybag seperti ini ya, dimasukkan ke polybag seperti ini, itu selama 2 bulan karantinanya. Jadi hidup matinya, kalau ini sudah busuk 2 bulan sudah mati ya. Ini ciri-cirinya seperti itu. Kalau kambiumnya di sini itu sudah membusuk ya, busuk, maka ini juga akan mati. Nah, matinya seperti ini teman-teman. Nah, ini kering seperti ini. Ini biasanya kambiumnya itu busuk ya teman-teman ya. Nah, ini.
Jadi kambiumnya punya ikut busuk ini. Saya buka aja ya. Ini memang belum, tapi sudah gagal cangkok. Ini biasanya seperti itu. Nah ini teman-teman ya. Ini ada gabusnya. Nah ini yang membawa pertama kematian adalah ini busuknya. Ini ada busuk ini ya. Ini kayak gabusnya hitam ini gabus ini ya. Walaupun ada akarnya, walaupun tidak ada akarnya, itu kalau ini kambiumnya busuk bisa merembet ke atas ini. Nah, waktu ini hanya 2 bulan. Jadi setelah turun cangkok 2 bulan itu hidup, itu tidak masalah. Artinya kambiumnya sudah tertutup rapat ini. Jadi nanti ketika ada kematian lagi, itu bukan faktor dari kambiumnya ini, tapi karena faktor kondisi tanah, mungkin kelembapan dan sebagainya. Itu tidak hanya kalau sudah di faktor di luar eksternal dari tanaman ini sendiri, berarti itu yang mengakibatnya adalah lingkungannya seperti tanah dan sebagainya, cuaca dan sebagainya. Itu tidak hanya cangkokan saja, tapi bisa sambung susu bisa mati, semua jenis kebanyakan juga bisa mati kalau sudah lingkungan yang berbicara. Tapi saya berbicara di eksternalnya dulu ya, di eksternal dulu bahwa ini akan mati kalau kambiumnya busuk seperti ini ya. Ini busuknya dari kambium seperti ini. Nah, ini kambiumnya seperti ini. Oke. Nah, ini makanya untuk kambium ini setelah ditanam. Setelah ditanam itu selama 2 bulan aman, hidup ya aman, tidak akan mati. Nah, kemudian ini cangkok ya. Setelah itu cangkok setelah hidup, keunggulannya sekarang cangkok itu nanti akan lebih cepat bercabang. Cabangnya dia akan lebih cepat karena dia sudah hidup ya. Dia akan cabangnya cepat. Kemudian yang paling penting adalah penurunan genetik buahnya. Dia akan 100% sama persis identik dengan indukannya. Jadi misalkan buahnya kiwis bulat, dia akan berbuah bulat terus dengan rasa yang sama seperti indukannya semula. Berbeda halnya dengan jenis-jenis perbanyakan yang lain. Makanya saya lanjutkan ke sini. Kalau untuk sekali lagi ya, kalau untuk cangkok jangan khawatir kalau mati, karena setelah 2 bulan karantina dia tetap hidup ya. Jangan takut dengan seperti itu ya. Nah, untuk kembali ke sini lagi, ini sekarang coba sini. Nah, ini ada cangkok juga ya. Cangkok di sini maju. Nah, ini cangkok juga ya. Ini cangkok di sini. Nanti diputus di sini. Nah, berhati-hatinya adalah di saat penanaman. Oke. Nah, ini sekarang sambung susu itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini indukannya, kemudian ini seedlingnya, ya. Ini sambung susu dan sambung susukan lagi nih, teman-teman. Hasilnya. Nah, ini jenis Lorito, seedlingnya dari Magana. Seedlingnya batang bawahnya Magana ya. Sambung susu seperti ini. Jadi batang indukannya yang dipotong dan diselipkan ke yang dipotong itu adalah seedlingnya ya. Seedlingnya dipotong kemudian diselipkan ke batang indukannya ini. Ini batang indukannya ini batang indukannya ya. Ini batang indukannya. Kemudian ini diselipkan ke sini, teman-teman. Ini yang sambung susu ya. Jadi yang dipotong adalah seedlingnya. Jadi ini tidak akan mati ya. Walaupun gagal tidak akan mati. Ini masih hidup, ini masih hidup. Gagalnya tidak nyambung saja itu ya, teman-teman ya. Aman, jadi aman kalau sambung susu ini. Amannya adalah petaninya yang aman, petani perbanyakannya yang aman ya. Nah, kalau sambung ini kan sambung susu ya, sambung susu ya. Nah, kelebihannya sambung susu dari awal kecil ini memang dia lebih, karena akarnya pasti sudah, nah ini seperti ini akarnya ini.
Ini akar sudah kuat, betul, karena akar sudah kuat. Tetapi setelah sama-sama stabil dilepas ini ya, dilepas, dan ini juga nanti ditanam, ini dilepas, ini ditanam, pertumbuhannya masih akan cepat yang cangkok. Nanti teman-teman saya ajak ke tempat saya ini sebelah dari sini ya. Ini yang di Indonesia Fruit sana. Ini yang untuk pengembangan. Nanti sana yang contoh bibitnya di Indonesia Fruit. Jadi ini tempat pengolahan perbanyakan Indonesia Fruit. Ini nanti, nah, dengan sama-sama ini saya potong ya. Ini kan ada tanggalnya ya. Tanggal 23 bulan 8 2022 ini masa waktu sambung susunya ya, awalnya. Jadi ini bulan 9 sudah akhir, hampir 2 bulan ini. Hampir 2 bulan ya. Ini Agustus, sekarang udah September habis ya. Nah, ini nanti setelah saya tanam ini juga saya copot ya. Ini stabil. Kecepatan pertumbuhannya akan cepat ini. Dia kalau yang jenis ini yang sambung susu dia akan stagnan dulu. Dia lama sekali modulnya, ini lama dia. Perkembangan modulnya lama sekali. Bahkan bercabangnya pun lama. Karena dia stagnan dulu sampai tahunan itu. Kalau yang ini beda, kalau yang cangkok dia langsung ini. Ini agak nanti trubusnya modot, ini sudah bekas-bekas ini ada banjar-banjar ini seperti ini jadi tunas nanti. Seperti itu ya. Jadi keuntungannya seperti itu bisa dibandingkan dulu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui itu kalau sambung susu seperti ini ya. Ini perbandingannya sambung susu sekarang, sambung susu dengan sambung pucuk itu bedanya apa? Nah, kalau sambung susu seperti ini ya. Jadi hidup sama hidup ya. Kalau sambung pucuk ini seperti ini. Ibaratnya seperti ini. Ini sambung pucuk. Ini sambung pucuk, ini gini ya, begini misalnya ini, begini ya. Nah, ini begini ya. Ini kita cari entres ini ya. Entres berarti sudah lepas dari indukannya. Kemudian ini kita seperti ini kan. Nah, seperti ini. Sama di video-video yang lain. Sambung pucuk itu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini hanya berbandingkan saja untuk teman-teman. Bedanya sambung pucuk dan tidak ya. Nah, ini sambung pucuk sini. Set. Disambungkan seperti ini. Bedanya kalau ini entresnya sudah mati, artinya sudah lepas dari indukannya. Seperti ini ya, lepas. Kalau sambung pucuk ini masih indukannya masih. Sambung susu ini masih ya. Jadi masih nempel dengan indukannya. Entresnya ini enggak. Kalau ini sudah lepas dia. Bisa dipahami teman-teman ya. Dia entresnya sendiri lepas. Jadi kalau gagal dia akan mati. Kalau ini enggak, kalau belum rapet ya jangan dicopot ini. Nah, untuk mame sapote kenapa enggak pakai ini? Karena cutting dari mame sapote itu mahal ya, teman-teman. Satu saya jual ke Vietnam. Per batang ini panjang 20 cm itu harganya 150.000 ya per batang itu. Per batang ya. 20 cm. Jadi ini 20 cm saya potong gitu, saya jual ke Vietnam itu saya pernah kirim itu sering ya, 150.000 per batang. Kemarin tuh ya. Jadi sangat berharga batangnya, makanya dikembangkan dengan cara sambung susu seperti ini sehingga aman ya. Itu yang sambung susu. Kemudian karena mame sapote tidak menggunakan sambung pucuk, makanya tapi bisa juga menggunakan sambung pucuk karena ketika seedling ini kecil dan masih sangat kecil bisa dipakai sambung susu, tapi rawan untuk hidup rawan ya. Kemudian satu lagi adalah sistem okulasi. Kalau okulasi itu seperti ini. Ini sama ya. Jadi ini disobek seperti ini. Saya contoh seperti ini aja. Okulasi itu seperti ini. Ini ditempel begini. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Nah, ini sama juga V gitu. Nah, ditempel sini. Ini ditali gitu. Ini sistem okulasi seperti ini. Ini juga okulasi
kemudian sambung pucuk ya, sambung pucuk yang tadi seperti ini, sambung pucuk ini sini, kemudian sambung susu seperti ini. Itu nanti akhirnya ya di sekian tahun setelah panen itu buahnya tidak akan sama dengan indukannya, banyak yang berubah ya. Jadi mungkin tahun pertama, kedua, dan ketiga buahnya itu bisa sama dengan indukannya, sama persis ya. Tapi setelah panen ketiga sampai mungkin kelima ke atas itu sudah terpengaruh oleh faktor genetik dari seedlingnya, batang bawahnya seperti ini ya, ini. Jadi terpengaruh, ini ada pengaruhnya. Walaupun ini lorito, belum tentu setelah 5 tahun lagi itu rasanya seperti lorito, belum tentu juga. Bentuknya juga mungkin tidak sama dengan lorito karena terpengaruh dengan batang bawahnya. Berbedanya jika batang bawahnya juga ya lorito, kemudian atasnya juga lorito lah, kemungkinannya juga ada kemungkinannya berbeda juga gitu ya. Makanya untuk cangkok di sini untuk masalah rasa dan buah itu identik persis dengan indukannya, pasti itu ya. Sedangkan untuk jenis sambung pucuk, sambung susu, dan okulasi nanti akan terpengaruh oleh batang bawahnya ini. Sangat berpengaruh oleh batang bawahnya. Oke, saya akan perlihatkan ke teman-teman bibit-bibit yang cangkok semua, yang bagus-bagus, dan sambung susu juga. Saya perbandingannya akan saya perlihatkan di kebun Indonesia Fruit ya, di Taman Indonesia Fruit. Oke, jangan kemana-mana, lanjut lagi di Indonesia Fruit. Oke. Oke guys, ini sekarang kita perlihatkan bibit yang cangkok dan sambung susu perkembangannya cepat mana ya. Di yang sebelah sini itu cangkok semua ya. Bisa berdiri mungkin berkaitan semua di bawah. Nah, itu cangkok semua ya. Pertumbuhannya bagus-bagus. Nah, sekarang yang ini sambung susu. Ini sudah 2,5 tahun, belum ada cabangnya sama sekali. Stagnannya lama ini. Padahal ini sudah rapat sekali. Ini sudah rapat sekali ya. Sambungannya sini sudah rapat sekali. Menempuh batang segini itu kelemahannya sambung susu itu lama sekali ya. Dari kecil itu lama sekali teman. Pertumbuhannya lama sekali. Jadi kalau cangkok ini sudah banyak sekali teman-teman. Cabangnya itu selalu udah banyak semuanya. Nah, ini cabangnya sudah full, cabang baru semuanya ini ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini seger-seger, cabangnya banyak semuanya. Ini sambung susu seperti ini. Cangkok dia mudah sekali membuat cabang dia kalau cangkoknya seperti ini. Ini masih setahun. Kalau yang tadi yang sambung susu itu berapa tahun? 2 tahun lebih itu teman-teman ya. Jadi bisa dibayangkan saja kalau teman-teman yang tidak sabar dan menanam yang sambung susu ya pasti lama, tidak akan tumbuh-tumbuh kayaknya. Seakan-akan seperti itu teman-teman, berpikirannya pasti. Karena banyak sekali pembeli saya yang beli sambung susu dari saya itu, Mas kok lama ya? Lama ya, kan dari beli sudah saya sampaikan kalau beli sambung susu ya lama itu seperti itu, stagnannya akan lama, walaupun dia hidup tapi lama gitu ya. Berbeda dengan cangkok, tapi kebanyakan juga takut yang cangkok, takutnya mati. Padahal kalau sudah seperti ini tidak akan dikhawatirkan lagi mati, kecuali perlakuannya yang berbeda itu yang bisa kemudian mati. Dan kalau perlakuan beda itu tidak hanya cangkok saja yang bisa mati, tapi semua jenis perbanyakan juga bisa mati ya. Bahkan dari biji pun bisa mati kalau memang perlakuannya berbeda itu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Bisa teman-teman lihat ini bibit kami yang cangkok ini sambung susu ya. Sambung susu ini juga lama sekali. Bayangkan ini kerimbunannya tidak bisa bagus kalau sambung susu itu ya. Tidak akan bisa bagus. Tidak akan bisa rimbun, tidak akan bisa. Ini sambung sudah lama ini ya. Ini juga sambung susu juga. Ini berlaku stagnan lama nih. Ini baru mulai, nah ini baru mulai.
baru mulai trubus. Ini lama sekali. Ini 3 tahun baru seperti ini, 3 tahun. Nah ini setahun saja sudah seperti ini teman-teman. Cabangnya banyak ya. Kemudian ini ya, sudah pentil bunganya juga banyak. Ini seperti ini, cabangnya sangat rimbun. Dan keuntungannya lagi kalau dicangkok itu buahnya akan identik 100% sama dengan indukannya. Itu yang perlu kita pahami ya. Sedangkan untuk sambung susu itu di tahun-tahun berikutnya itu akan ada perubahan baik rasa dan bentuk buah dengan perbedaan. Itu perlu teman-teman ketahui ya. Jangan dikira untuk soal kematian, jangan dikira sambung susu lebih tahan lama ya. Ya kalau sama-sama stabil jangan seperti itu, karena kita harus melihat juga kondisi dari masing-masing dan perlakuannya yang harus sama itu. Oke. Ini semuanya tahu. Jadi intinya itu teman-teman ya, intinya kalau teman-teman beli bibit, pastikan bibitnya adalah yang pertama benar-benar sudah stabil seperti ini ya. Ini full sun full rain, ini bahasanya full sun full rain itu full cahaya full dan jadi seperti ini, itu nanti akan aman dan siap dilahankan. Itu pasti betul. Jangan takut dan jangan khawatir milih cangkok, milih sambung susu, itu tidak penting lagi kalau seperti itu. Jadi bisa teman-teman pahami. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke arah cangkok, tapi silakan lagi teman-teman mau pilih yang dengan metode apa bibitnya. Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Kalau saya sendiri dengan pertimbangan tadi, satu buahnya tidak akan ada perubahan, kemudian cepat pertumbuhannya, percabangannya juga cepat, berbuahnya juga pasti akan lebih cepat karena batangnya juga akan lebih cepat besar yang dicangkok gitu teman-teman ya. Gitu aja mungkin bisa membantu. Nanti akan saya perlihatkan yang steknya ya. Nanti kalau ada waktu mungkin di next video akan saya perjelaskan lagi apakah saya perlukan untuk saya, silakan tinggal di komen ya, di komentar. Nanti kalau ada yang mengomentari untuk stek cangkok stek mami sapote, saya akan perlihatkan ke teman-teman teknik stek mami sapote ya. Gitu aja teman-teman ya. Salam tani, salam buah setan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya biar teman-teman seluruh dunia tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis buah-buahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.